Halo anak-anak, kembali lagi dengan Bu Ayu Tri di video pembelajaran fisika kelas 10. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Nah anak-anak tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang usaha dan energi untuk subbab yang terakhir, yaitu hukum kekekalan energi mekanik. Sebelumnya, tujuan pembelajaran kita adalah siswa diharapkan mampu mendeskripsikan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan usaha, energi, serta hukum kekekalan energi mekanik. Dipersiapkan buku kalian anak-anak ya. Mari kita mulai belajar. Baik anak-anak, ya jadi di minggu lalu kita sudah membahas mengenai energi potensial, energi kinetik, energi potensial pegas. Ya jadi kali ini kita mempelajari tentang hukum kekekalan energi mekanik. Ya anak-anak, hukum kekekalan energi mekanik itu berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah bentuk. Ya, jadi kalau dirumuskan EM1 sama dengan EM2, di mana dengan syarat tidak ada perubahan bentuk energi ke bentuk selain energi mekanik. Di mana energi mekanik itu contohnya adalah energi listrik, energi panas, energi bunyi, dan lain-lain. Ya, anak-anak perlu kalian ingat kembali, bentuk dari energi mekanik itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu energi potensial atau EP. Di mana di sini nanti EP-nya itu membahas atau berhubungan dengan ketinggian yang dirumuskan dengan EP sama dengan M dikali G dikali H. Kemudian bentuk yang kedua yaitu energi kinetik atau EK, di mana di sini nanti membahas atau berhubungan dengan pergerakan benda yang dirumuskan dengan EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Dan yang terakhir yaitu energi potensial pegas atau EPP yang berhubungan dengan penambahan dan pengurangan panjang pegas yang dirumuskan dengan EPP sama dengan setengah dikali K dikali X kuadrat. Nah ini sudah kita bahas di video sebelumnya, silahkan diingat kembali anak-anak ya. Nah kemudian kita bisa merumuskan energi mekanik itu menjadi 2 ya. Jadi yang pertama energi mekanik pada gaya berat yang dirumuskan dengan EM sama dengan EP plus EK. Kemudian energi mekanik pada gaya elastis pegas dirumuskan dengan EM sama dengan EPP plus EK. Sudah anak-anak ya? Nah kalian perhatikan kondisi energi potensial dan energi kinetik tiap posisi pada beberapa lintasan. Nah, di situ yang pertama untuk gambar yang pertama ini yang berhubungan dengan ketinggian, di mana di sana ada bola yang dilempar dengan ketinggian tertentu yang disebut dengan EM1. Kemudian ketika benda itu mulai jatuh atau turun, di sana ada EM2 dengan H2-nya. EM1 dengan H1, EM2 dengan H2. Kemudian untuk lintasan yang kedua yaitu kalian perhatikan di sana ada bola yang berwarna kuning di posisi 1, di posisi 2 yang di tengah, dan yang terakhir di posisi 3 atau yang di dasar. Nah, kalau di posisi 1 itu V1-nya itu dia 0 anak-anak ya, karena dia itu masih dalam posisi diam atau di ketinggian tertentu dia bendanya mulai atau belum bergerak ya. Jadi V1-nya sama dengan 0, maka EK-nya juga sama dengan 0. Kemudian untuk EP-nya itu adalah maksimum ya di ketinggian tertentu. Kemudian pada posisi 2 bola itu sudah mulai bergerak, di mana dia nanti memiliki EK dan memiliki EP ya, EK2 dan EP2-nya bernilai. Dan di posisi terakhir, di posisi 3 atau di dasar, nah di sana karena tidak ada ketinggian maka EP3-nya itu sama dengan 0. Kemudian EK3-nya itu berharga maksimum. Ya, jadi kalian ingat kembali di mana energi mekanik itu dirumuskan dengan EK plus EP. Sudah anak-anak ya. Jadi
Dari ilustrasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa nilai dari energi mekanik itu di tiap posisi itu adalah sama, yaitu EM1 sama dengan EM2 sama dengan EM3. Nah, bagaimana jika lintasannya itu dia berbentuk seperti ada lekak-lekuknya itu ya anak-anak ya. Kalian perhatikan ada gambar sedikit di sana. Tetap saja sama ya anak-anak ya. Ada EM1, ada EM2, ada EM3. Sama saja anak-anak ya. Jadi dirumuskan EM1 itu sama dengan EM2 sama dengan EM3. Sudah ya. Nah, jadi dari gambaran tersebut, hukum kekekalan energi mekanik itu juga bisa dijelaskan atau berbunyi jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka jumlah energi potensial dan energi kinetik yang disebut energi mekanik pada suatu titik adalah tetap, atau secara singkatnya energi mekanik pada tiap lintasan adalah sama. Ya, kalau kalian perhatikan dari gambar ini di mana ada bola dengan posisi A bermassa pada ketinggian H, kemudian dia jatuh bebas pada posisi B dengan ketinggian V2 dan H2. Nah, maka dirumuskan dengan EMA sama dengan EMB atau energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Ya, di mana EM itu dirumuskan dengan EP plus EK ya. Maka EPA plus EKA sama dengan EPB plus EKB. Ya. Kemudian kalian turunkan rumus dari energi potensial itu kan M dikali G dikali H, karena ada di posisi A, maka MG HA plus EK itu kan rumusnya setengah MV kuadrat, karena ada di posisi A maka setengah M dikali VA kuadrat sama dengan di posisi B sekarang ya anak-anak ya, MGHB plus setengah MVB kuadrat. Nah, dari perumusan ini nanti bisa dicari nilai dari HB-nya, kemudian VB-nya juga ya anak-anak ya, atau bisa dicari EK-nya juga, EKB maksudnya. Ya, keterangannya EMA itu energi mekanik benda pada saat di titik A, EMB energi mekanik benda saat di titik B, EPA energi potensial di titik A, EKA energi kinetik di titik A, EPB energi potensial di titik B, EKB energi kinetik di titik B. Ya, sekian penjelasan tentang hukum kekekalan energi mekanik. Nanti kita lanjut dengan contoh soalnya agar lebih mudah. Baik anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan ke contoh soal, tadi terlewatkan sedikit ya mengenai aplikasi penerapan hukum kekekalan energi mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Ya anak-anak, sangat banyak sebenarnya ya penerapan hukum kekekalan energi mekanik ini. Jadi Ibu sebutkan beberapa saja ya. Yang pertama yaitu ayunan bandul pada jam dinding. Tentunya pasti kalian sudah pernah lihat jam bandul ini anak-anak ya. Kemudian yang kedua penggunaan paku. Yang ketiga permainan biliar. Dan yang terakhir yaitu lompat galah. Baik anak-anak, kita lanjut ke contoh soal. Ya, kalian perhatikan sebuah benda dengan massa 6 kg jatuh bebas dari ketinggian 15 meter. Energi kinetik benda tersebut pada ketinggian 5 meter dari permukaan tanah adalah, nah di sini kalian disuruh menghitung energi kinetik yang kedua anak-anak ya. Nah, kalian perhatikan juga di sini kan ada jatuh bebas. Nah, kalau jatuh bebas ini berarti V1-nya itu V1 sama dengan 0 ya, karena dia tidak memiliki kecepatan awal, kecuali kalau dia nanti diberikan kecepatan di awal ada nilainya, berarti ada nilainya tidak 0 lagi. Tapi kalau dia udah ada tulisan jatuh bebas, berarti dia nilai V1-nya itu adalah 0. Sudah anak-anak ya. Kemudian untuk ketinggiannya, yang pertama ya jatuh bebas dari ketinggian 15 meter, berarti H1-nya ini adalah 15 meter. Kemudian di sini energi kinetik benda tersebut pada ketinggian 5 meter. Nah, ini H2-nya yang 5 meter ya. Jadi H1-nya 15 meter, H2-nya
5 meter. Sudah ya. Kemudian apalagi ya? Nah, di soal tidak ada nilai gravitasi anak-anak ya. Jadi nilai dari G-nya itu sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kalau tidak diketahui kalian pakai aja 10 biar lebih gampang. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah EK2. Mari kita jawab. Kalian buat rumusnya. EM1 sama dengan EM. Ya, ini seperti yang di video sebelumnya ya. Di perumusan untuk energi mekaniknya. Ya, kalian keluarkan rumusnya. EM itu kan EP1 plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2. Kalian selesaikan EP-nya itu rumusnya M dikali G dikali H1 plus setengah dikali M dikali V1 kuadrat sama dengan M dikali G dikali H2 plus, nah ini yang dicari ya. Nah ini yang dicari. Nah kalian masukkan nilai M itu, massa nilainya 6, gravitasi 10, H1 15 ditambah setengah dikali M itu 6. Nah ini 0 ya, 0 kuadrat sama dengan 6 dikali 10 dikali H2 nya 5 plus EK. Nah ini yang dicari. Ini kalian selesaikan pakai kalkulator, tidak boleh ya. Ya, 60 dikali 15 itu 900 plus, nah sesuatu dikali 0 ya, kalau sesuatu dikali 0 itu hasilnya adalah 0 ya. 0 sama dengan ini 6 plus 60, 6 kali 5, 60 kali 5 300 plus EK2. Nah kalian bawa ke sini, 900 tambah 0 kan 900 ya, jadi 900 sama dengan 300 plus EK2. Maka 900 dikurangi 300 sama dengan EK2. Sudah anak-anak? Maaf ya, ini tulisannya agak jelek. Mudah-mudahan bisa dibaca ya. 900 kurangi 300 ya 600 Joule sama dengan EK2. Itu hasilnya ya, jadi hasilnya adalah 600 Joule. Baik anak-anak, tadi kita sudah bahas tentang nilai dari EK2. Nah seandainya pada soal yang ditanya itu adalah kecepatan akhir atau V2 nya, bisa diselesaikan dengan rumus tadi, atau bisa juga dengan cara yang satu ini, karena dia angkanya sama, hanya yang dicarinya berbeda. Ya tadi kita sudah dapatkan nilai dari EK2 itu adalah 600 Joule. Nah sekarang yang ditanya itu adalah V2 nya berapa ya. Jadi kalian harus ingat rumus dari EK itu kan setengah dikali M dikali V kuadrat. Nah di sini karena yang ditanya 2 di EK2, berarti di sini V2 kuadrat. Kalian masukkan nilainya, tadi sudah dapat 600 sama dengan setengah, massanya 6 dikali V2 yang ini yang dicari ya. Nah ini kalian bisa sederhanakan, 600 sama dengan 3 dikali V2 kuadrat. Nah sekarang kita masukkan ini, 600 dibagi 3 sama dengan V2 kuadrat. Nah ingat ini masih dalam kuadrat, jadi kita hilangkan kuadratnya ya. Ya, jadi 600 dibagi 3 itu kan 200 sama dengan V2 kuadrat. Nah bagaimana cara kita menghilangkan kuadrat di sini? Maka dia akan pindah ke sini menjadi akar anak-anak ya. Akar dari 200 sama dengan V2 V2 saja karena sudah diakarkan. Nah akar dari 200 ini kan 100 dikali 2 sama dengan V2 ya. Akar dari 100 itu kan 10 ya, 10 dikali 10 kan 100, jadi 10. Kemudian akar 2 ini kan tidak bisa diakarkan, jadi dia seperti ini V2. Nah jadi nilai dari V2 itu adalah 10 dikali akar 2 meter per second. Nah kalau tidak bisa menyelesaikan akar seperti ini, kalian buat dalam bentuk hasil akhir akar 200 pun tidak apa-apa anak-anak ya. Oke, sekian pembahasan untuk contoh soal ini. Mudah-mudahan nanti bisa menyelesaikan latihan soal. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Nah,
Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Oke, kalau sudah silahkan di bagian akhir video ini kalian selesaikan 2 latihan soal tentang hukum kekekalan energi mekanik. Sama persis ya cara penyelesaiannya dengan contoh soalnya. Terima kasih anak-anak, selamat belajar.